pagi. Oke, perhatikan nak, kemarin Bapak sudah memberikan tugas untuk kalian, di mana kita kali ini kali ini kita belajarnya agak variasi. Kalau kemarin kita sibuk Bapak suruh buat PPT menggunakan teknologi yang kayak gini, ini bagus juga untuk kita, karena kalian langsung menulis kan apa yang kalian diskusikan, simpulkan sama-sama. Jadi semuanya ikut bekerja, ya. Jadi belajar yang gini ini perlu nak ya. Walaupun ini masih orang-orang dulu pakai gini, ini sampai sekarang sangat diperlukan, ya, agar nggak melulu pakai PPT ini ya. Jadi ini kelompok 1 judulnya biaya produksi dan harga pokok penjualan. Jadi nanti masing-masing orang menjelaskan presentasi, ya. Kemudian nanti LKPD walaupun kemarin udah kirim pertanyaan ya, 2 aja, nanti terakhir aja mewakili. Jadi ya masing-masing satu orang itu nggak usah lama-lama, 4 atau 5 menit ya. Oke? Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Surat belum dekat. Ada yang bertanya nggak? Nggak ada ya, anak Bapak hari ini rapi semua, dia pakai dasi, pakai itu ya. Walaupun hujan, memang hujan dari pagi. Tapi kalian bagus lah, ada persiapan buat saudara dan sebagainya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 yang ini. Gantian Ania ya, capek berdiri. Nanti kalau kelompok Mary gantian juga. Jangan mereka capek dulu. Ya. Mau bayar berapa Mary ya kan? Oke, silakan ya. Nah, nanti gantian. Silakan. Aku maju lagi biar dapat. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sylvina dari kelompok A. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul biaya produksi dan harga pokok penjualan. Di sini saya akan membacakan yang pertama mengenai pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Penghitungan biaya produksi merupakan tahap awal penghitungan yang sebaiknya dilakukan sebelum memulai penjualan. Berikut ada beberapa definisi biaya produk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, biaya produksi adalah seluruh biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Yang kedua, menurut Hansen dan Mowen, biaya produksi adalah total biaya yang berhubungan dengan proses perbuatan barang dan penyediaan jasa. Yang ketiga, menurut M. Nafarin, biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan barang yang dihasilkan. Di dalamnya terdapat unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tujuan pembentukan biaya produksi yaitu pengendalian biaya, pengumpulan semua bukti transaksi, pencatatan dan penentuan biaya produksi yang tepat untuk manajemen dalam pengawasan dan pengendalian biaya, membantu pengambilan keputusan agar sebuah perusahaan atau usaha dapat mengambil keputusan dalam jangka pendek dan dapat menentukan biayanya. Selanjutnya ada penghitungan total biaya produksi atau HPP dan penetapan harga jual. Contoh-contoh penghitungan biaya produksi dan keuntungan usaha adalah yang pertama A. Menghitung harga pokok produksi. Penghitungan harga pokok produksi adalah penghitungan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Yang B. Menentukan harga jual. Untuk menentukan harga jual pada dasarnya akan lebih baik jika kita melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui harga tertinggi dan terendah produk atau jasa dari usaha sejenis. Yang C. Menghitung biaya operasional, yaitu penghitungan biaya operasional adalah penghitungan pengeluaran operasional usaha sehari-hari. Baik,
Selanjutnya D. Mengetahui gambar penghitungan keuntungan kotor. Dalam usaha adalah penghitungan total perorangan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional. Yang E. Mengetahui gambar penghitungan keuangan bersih. Mengetahui penghitungan keuangan kotor. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penghitungan keuntungan kebersihan. Tahapan perhitungan keuntungan adalah menghitung total keuntungan bersih yang diperoleh oleh sebuah usaha setiap bulannya. Komponen biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya ini merupakan biaya bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Yang B, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya bagi semua tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan diberdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Yang C, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya faktor yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Selanjutnya 5 jenis biaya produksi, yaitu A. Bagian tetap atau fixed cost atau FC. Biaya yang dikeluarkan sebuah usaha pada periode tertentu dengan jumlah yang tetap dan tidak bergantung pada hasil produksi. D. Biaya variabel. Biaya yang biasanya dapat berubah sesuai dengan hasil produksi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan biaya yang C, biaya total atau TC, total perjumlahan seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan barang jadi dalam satu periode tertentu. Yang D, biaya rata-rata average cost atau AC, besarnya biaya produksi yang dihasilkan per unit. Yang E, biaya marginal cost atau MC, biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi. Sudah? Sudah semua? Pertanyaan kan? Langsung aja dijawab, ya, dijawab langsung aja, ganti karton. Kemudian nanti kelompok kalau enggak jawabannya kurang pas atau enggak puas, boleh saling menanggapi ya. Oke, ganti karton. Sultan mulai pegang sama Budi. Kelompok lain dulu aja. Maju lagi, maju. Siapa yang ngomong ya? Jawabannya. Kuat-kuat aja biar kelompok. Perhatikan kelompok lainnya, kelompok 2 dan 3. B dan C. Oke, kuat-kuat anak. Mana kayaknya geser situ lagi mereka. Sini. Ah, ya. Oke, sip. Dengar. Kenapa? Dengar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B, yaitu apakah biaya untuk produk rusak atau cacat dapat mempengaruhi penentuan harga pokok produk? Jawabannya adalah iya, karena produk rusak telah berdampak pada perhitungan harga pokok produksi, di mana biaya produksi produk yang normal dan nilai jual pabrik produk rusak yang laku dijual dilakukan sebagai pengurangan biaya produksi produk. Jadi harga pokok produk
produk rusak tidak boleh diperhitungkan dalam harga pokok produk yang selesai, tetapi harus dianggap sebagai kerugian sehingga diperlakukan sebagai rugi produk rusak. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok C, yaitu bagaimana kita bisa mengenali tentang fungsi etos kerja yang baik. Yaitu kita bisa mengenali fungsi etos kerja yang baik dengan melihat bahwa etos kerja yang optimal mampu menghasilkan usaha terbaik dengan hasil kerja yang berkualitas dan mampu meningkatkan produktivitas dan efisien dalam bekerja serta membangun budaya proses kerja yang berbeda karena menjadi lebih terbuka, kebersamaan dan kekeluargaan. Baik, jadi apakah jawabannya sudah pas untuk kelompok B dan kelompok C? Sudah ya. Jadi silakan tutup. Sekian dari tanya jawab kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan.